Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah, jurusan teknik D3 Teknik Pertambangan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya yang berjudul mengukur garis lurus terhalang bangunan. Yang pertama, tujuan. 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik pada garis lurus yang terhalang bangunan. Yang kedua, mahasiswa terampil mengukur atau melakukan pengukuran yang terhalang bangunan. Yang kedua, dasar teori. Membuat garis lurus merupakan bagian yang sangat penting pengukuran sebidang tanah seperti area tanah lapangan. Untuk membuat garis lurus di antara dua titik, mungkin di antaranya dengan jarak sesuai coupling yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama, alatnya galon, yang kedua pita ukur, yang ketiga pen ukur, yang keempat rompi, yang kelima helm, yang keenam kompas, yang ketujuh sepatu bot. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, persiapan. Persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Yang ketiga, pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. 1. Pasang galon tegak lurus di titik P dan Q. Yang kedua, buat garis bantu AB sedemikian rupa seperti membuat garis lurus di lapangan tanpa halangan yang sama panjang dengan garis PQ dalam kurung AB sama dengan PQ tutup kurung. Yang ketiga, buat garis PA sama dengan 4 meter dan QB sama dengan 4 meter yang tegak lurus pada garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapat segitiga ACP dan BFQ. Yang keempat, buatlah garis dari titik C sejajar dan sama panjang dengan garis PQ sehingga didapat titik C1 dan F1. Yang kelima, pasang galon titik C tegak lurus bidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan garis ACDB. Dalam kurung proteksikan titik D ke D1 yang sepanjang dengan C.1. Selanjutnya, data praktikum. Yang pertama, dari titik A ke B dengan jarak 20,38 meter. Yang kedua, P ke Q dengan jarak 20,38 meter. Yang ketiga, A ke P dengan jarak 3,8 meter. Yang keempat, B ke Q dengan jarak 3,85 meter. Yang kelima, F ke B dengan jarak 3,45 meter. Yang keenam, F1 ke Q dengan jarak 3,45 meter. Yang ketujuh, F ke Q dengan jarak 5 meter. Yang kedelapan, F1 ke F dengan jarak 3,90 meter. Yang ke-9, P ke C dengan jarak 4,9 meter. Yang ke-10, A ke C dengan jarak 3,45 meter. Yang ke-11, P ke C1 dengan jarak 3,45 meter. Yang ke-12, C ke D dengan jarak 4 meter. Yang ke-13, C1 ke D1 dengan jarak 4 meter. Yang ke-14, D ke E dengan jarak 5,5 meter. Yang ke-15, D1 ke E1 dengan jarak 5,5 meter. Yang ke-16, E ke F dengan jarak 3,98 meter. Yang ke-17, E1 ke F1 dengan jarak 3,98 meter. Selanjutnya, pengolahan data. Itu perhitungan garis miring PC ke QF, yaitu PC kuadrat sama dengan PA kuadrat tambah AC kuadrat, dan hasilnya segitu. Yang kedua, perhitungan garis yang belum diketahui dengan rumus AB sama dengan AC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FB dengan hasil PQ sama dengan AB sama dengan 20,8 meter 38 meter. Yang ketiga, perhitungan skala. Yang pertama, AB berskala 20,38 cm. Yang ke B ke Q dengan skala 20,38 cm. Yang ke C, AP sama dengan BQ berskala 3,85 cm. Yang ke D,
FB sama dengan F1Q sama dengan PC1 sama dengan AC dengan berskala 3,45 cm. Yang PE F ke Q sama dengan berskala 5 cm. Yang PF F1 ke F berskala 3,9 cm. Yang ke G P ke C dengan berskala 4,9 cm. Selanjutnya H CD sama dengan C1 ke D1 berskala 4 cm. Nah, yang ke I D ke E sama dengan D1 ke E1 berskala 5,5 cm. Yang selanjutnya J E ke F sama dengan E1 ke F1 berskala 3,98 cm. Selanjutnya tabel pengolahan data. Yang pertama, titik A ke B. Jarak sebenarnya 20,38 meter. Jarak pada peta 20,38 cm. Titik P ke Q. Jarak sebenarnya 20,38 meter. Jarak pada peta 20,38 cm. Titik A ke P. Jarak sebenarnya 3,85 meter. Jarak pada peta 3,85 cm. Dari titik B ke Q, jarak sebenarnya 3,85 meter. Jarak pada peta 3,85 cm. Jarak F ke B, jarak sebenarnya 3,45 meter. Jarak pada peta 3,45 cm. Dari titik F1 ke Q, jarak sebenarnya 3,45 meter. Jarak pada peta 3,45 cm. Titik F ke Q, jarak sebenarnya 5 meter, jarak pada peta 5 cm. Dari titik F1 ke F, jarak sebenarnya 3,90 meter, jarak pada peta 3,90 cm. Dari titik P ke C dengan jarak sebenarnya 4,9 meter, jarak pada peta 4,9 cm. Dari titik A ke C dengan jarak sebenarnya 3,45 meter, jarak pada peta 3,45 cm. Dari titik P ke C1 dengan jarak sebenarnya 3,45 meter, jarak pada peta 3,45 cm. Dari titik C ke D dengan jarak sebenarnya 4 meter, jarak pada peta 4 cm. Dari titik C ke D, C1 ke D1 dengan jarak sebenarnya 4 meter, jarak pada peta 4 cm. Dari titik D ke E dengan jarak sebenarnya 5,5 meter, jarak pada peta 5,5 cm. Dari titik D1 ke E1 dengan jarak sebenarnya 5,5 meter, jarak pada peta 5,5 cm. Dari titik E ke F dengan jarak sebenarnya 3,98 meter, jarak pada peta 3,98 cm. Dari titik E1 ke F1 dengan jarak sebenarnya 3,98 meter, jarak pada peta 3,98 cm. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya panjang PQ sama dengan PC1 tambah C1D1 tambah D1 E1 tambah E1 E1 tambah F1 Q yang jumlahnya 20,38 meter. Jadi PQ sama dengan AB hasilnya 20,38 meter. Jadi panjang PQ dan AB sama. Yang selanjutnya saran. Pertama, saat memulai praktikum sebaiknya siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Yang kedua, saat pengukuran untuk lebih teliti. Yang ketiga, gunakan Pythagoras untuk menentukan suku-suku. Jadi sekian yang saya presentasi laporan yang saya bacakan tadi. Kalau ada kata yang salah atau yang menyinggung, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.